diam di hadirat-Mu. Tuhan, Engkau yang memanggil kami untuk datang beribadah menyembah kepada-Mu pada pagi hari ini. Dan inilah semua anak-anak-Mu, kami telah datang memenuhi panggilan untuk beribadah menyembah kepada Tuhan. Kami telah bersama menaikkan nyanyian-nyanyian pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Terimalah itu semua Tuhan, menjadi satu persembahan yang harum bagi-Mu. Dan kami akan sama-sama belajarkan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dengan memakai hamba-Mu yang Engkau percayakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu menyampaikan. Roh Kudus-Mu menolong kami semua memahami. Dan Roh Kudus-Mu juga yang memberikan kami keberanian untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini. Dari Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai 11. Ayatnya yang ke-8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Sudah ketemu? Kalau sudah, marilah kita membaca bersama-sama Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Judulnya di situ kepada jemaat Smyrna. 1, 2, ya. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dan antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudaraku, dari perikop ini saya beri judul gereja yang menderita atau gereja yang setia dalam penderitaan, bahkan gereja yang taat sampai mati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, next. Tadi udah kita baca bersama-sama bahwa ya gereja Smyrna. Jadi ini di Asia Kecil, bagi Bapak Ibu yang udah pernah mengadakan trip perjalanan ke sana, ada 7 gereja Asia Kecil kalau udah pernah ya. Nah, itu di kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Nah, ini namanya gereja Smyrna. Jadi gereja Smyrna ini saudaraku saat itu mereka di bawah kekuasaan Roma. Roma yang menguasai saat itu. Hidup mati mereka pun ditentukan oleh Roma. Siapa yang tidak mau menganggap kaisar Roma itu adalah dewa gitu, mereka bisa dihukum mati. Jadi banyak sekali anak Tuhan saya itu menderita karena kekuasaan Roma ini. Nah, itulah sebabnya udah kita baca tadi bahwa jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang menderita. Mereka miskin, mereka difitnah, mereka ditolak oleh masyarakat, berada dalam ancaman penganiayaan. Dan zaman-zaman itu saudaraku ada namanya serikat-serikat dagang. Ya, ada namanya serikat dagang dan orang-orang harus masuk serikat dagang ini supaya bisa mendapatkan bisnis, dapat usaha, berdagang dan lain sebagainya. Tetapi mereka di sana itu ya ada hal-hal yang dilakukan dulu, penyembahan berhala dulu, punya ritual-ritual dulu. Nah, kalau tidak ikut melakukannya, mereka bisa dibuang dari serikat dagang, nggak dapat bisnis. Jadi sangat menderita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, namun menariknya ayat yang kita baca tadi saudaraku yang terkasih ya, kepada jemaat yang menderita ini bahkan sampai ada yang mati martir, apa kata Tuhan kepada mereka? Tuhan saudaraku pertama-tama tidak langsung memberikan ini jalan keluarnya, ini solusi untukmu, tidak demikian. Mereka udah sangat menderita, tapi kepada jemaat Smyrna ini Tuhan berkata, ya Tuhan tidak langsung memberikan jalan keluar. Tuhan tidak memberikan janji solusi. Sebaiknya apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus katakan dari teks yang kita baca tadi saudaraku? Malah Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dulu. Nah, ini menarik, ini luar biasa bagaimana Tuhan mendidik umat. Jemaat sudah menderita, tapi Tuhan tidak langsung berikan solusi. Tapi dia bilang, lihat aku, look at me. Pandanglah kepadaku, kenallah aku.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, next. Mengapa Yesus memperkenalkan dirinya lebih dahulu? Mengapa Tuhan Yesus ingin agar jemaat Smyrna itu dalam penderitaan, dia memperkenalkan dirinya, tidak memberikan solusi langsung, tidak memberikan langsung jalan keluar, tetapi ya apa Tuhan kasih tahu, kenallah aku. Kalau kita apa? Ada persoalan, jalan keluar langsung. Ada persoalan, jalan keluar langsung. Tuhan, ini persoalanku, mana jalan keluarnya? Tuhan, ini persoalanku, mana jalan keluarnya? Alkitab nggak mengajak kita seperti itu. Bahkan atau malah dalam penderitaan, dalam kesulitan kita harus makin bertumbuh, makin mengenal Dia. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itulah jalan keluar. Karena pengenalan akan Tuhan itulah segala-galanya. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, saudaraku, kita akan menjalani hidup kita dengan benar. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita menjalani hidup kita dengan benar. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan menjalani masalah kita dengan benar. Kita akan menjalani penderitaan kita dengan benar. Kita akan menjalani tantangan kita dengan benar. Sehingga kita tidak berdosa ketika ada masalah. Berapa banyak orang dalam masalahnya jadi berdosa, sayang kan? Padahal masalah itu Tuhan pakai untuk membentuk iman kita. Menguatkan membentuk karakter kita. Membuat kita makin tangguh. Berapa banyak orang ketika punya persoalan jadi berdosa karena persoalan. Makanya Tuhan beritahu kepada jemaat Smyrna. Hei jemaat Smyrna, kalian semua menderita. Tapi aku mau sampaikan yang pertama kepadamu. Kenallah aku. Tetapi Tuhan berkata, lihatlah aku, kenalilah aku. Ketika kita mengenal siapa Kristus, kita akan memiliki kekuatan menghadapi apapun juga yang terjadi. Wah, sudah mau nyanyi tadi. Bisa mas? Keyboardnya tadi harusnya satu ya. Ya sudahlah, kalau belum ada nanti itu tunggu dia datang. Aku udah mau nyanyi tadi. Apapun yang terjadi gitu di dalam hidupku. Jadi apapun yang terjadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Kalau kita mengenal siapa Kristus itu, maka kita akan memiliki kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Nah, next. Ini dia. Kenallah aku, kata Tuhan. Inilah. Tuhan mau beritahu di ayatnya yang pertama tadi. Tuhan memperkenalkan dirinya. Yang pertama adalah yang awal dan yang akhir. Ya, yang awal dan yang akhir. Brother, bantu saya brother. Jadi kita berdua sama-sama menyampaikan Injil. Satu dengan musiknya, satu dengan kata-kata. Haleluya. Tepuk tangan dulu saudaraku, Tuhan berkati kita. Jadi saudara setuju ya? Kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan menjalani kesulitan kita pun dengan benar. Kita akan menjalani penderitaan kita dengan benar. Setuju? Setuju kan? Nah, kunci dia brother? Iya. Tadi mau nyanyi ini saya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata. Betul kan? Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sebentar dulu. Amin gak baitnya nih? Amin gak? Kalau saudara baitnya tidak amin, tolong jangan berani nyanyikan refnya. Kalau saudara nggak bisa berkata, Tuhan engkau baik dalam segala hal. Bagaimana kita bisa berkata, ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Cukup. Nah, penyembahan apa yang mau kita bilang? Kita aja bersungut-sungut. Kita tidak bisa berkata, engkau baik Tuhan dalam segala hal hidupku, dalam suka dan dukaku, engkau baik. Kita nggak sanggup mengatakan bahwa dia baik. Kenapa kita nekat berkata, ku sembah kau? Penyembahan apa? Tahukah saudara apa arti penyembahan? Penyembahan itu bukan sekedar nada-nada ku sembah engkau. Ini nada-nada penyembahan dengan chord-chordnya. Ya tergantung bagaimana nanti pemain musik lah, mereka sepakat membuat alirannya. Kalau zaman dulu tuh 1414, bergerak 1625, bisa 17, baru ke 6 ke 4, balik lagi. Ada yang 132, 123 ke 4 ke 5 lagi. Ya terserahlah kesepakatan mereka. Lalu kita buat nada-nadanya. Penyembahan gak itu? Belum tentu itu nada penyembahan. Penyembahan artinya tunduk saudaraku. Kita tunduk sama Tuhan. Waktu saudara bekerja dengan benar, tunduk saudara bekerja sama Tuhan, itu penyembahan. Makanya penyembahan itu dimulai dari mana? Belajar.
Ketika orang belajar Alkitab, belajar firman Tuhan dengan benar, dia menemukan Tuhan di situ. Kagum dia. Waktu dia kagum, lalu tersungkur. Itulah penyembahan. Jadi penyembahan tidak akan terjadi kalau kita tidak tekun belajar akan firman. Apa yang membuat kita tunduk? Kekaguman akan Tuhan. Melihat the beauty of Jesus, the beauty of the gospel. Kita melihat keindahan Tuhan. Iya Tuhan. Kita itulah penyembahan. Baru mainkan dengan nada-nadanya semuanya. Apa dengan sesuai skill masing-masing lah. Walaupun suara saudara fals, kalau hati kita tulus memang tunduk kita sama Tuhan, itu wangi di depan Tuhan. Saudara tahu apa arti fals? Saya mau kasih contoh arti fals. Lagu yang tadi, brother. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Fals enggak? Fals banget. Tapi kalau hati tulus, enggak fals di telinga Tuhan. Nah Tuhan berkata, kenali aku dalam persoalanmu anakku. Aku mau engkau mengenal aku. Karena ketika engkau mengenal aku, engkau kuat. Ketika engkau mengenal aku, akulah solusi sesungguhnya. Akulah jalan keluar itu. Nah Tuhan kenalkan yang pertama, dialah yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. Tuhan mau bilang gini, anakku, akulah yang awal dan yang Omega. Sebelum ada apa-apa, ada aku. Karena aku self-existence. Aku ada dengan sendirinya. Jadi sebelum penderitaan itu datang, dia sudah ada karena dia memang yang menciptakan semua. Dan ketika engkau mengalami penderitaan, aku ada di situ mendampingimu. Dan ketika penderitaanmu berakhir, aku tetap Allah yang bertahta. Karena aku Alfa dan Omega. Kenal aku. Tapi ketika kau tidak mengenal aku Alfa dan Omega, itu membuat kau loyo. Kau tidak tahu bahwa aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku selalu bersamamu anakku, kata Tuhan. Jadi waktu Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega Allahmu. Dia mau bilang begini, bukan Roma yang pegang sejarah hidupmu. Walaupun hari itu Roma yang bisa menentukan mati hidupnya seseorang karena mereka berkuasa. Bukan kaisar yang menentukan soal hidupmu. Bukan iblis yang pegang sejarah hidupmu, kata Tuhan. Tapi aku yang pegang sejarah hidupmu. Dari lahirmu sampai matimu, aku yang pegang hidupmu. Tidak ada satupun air matamu menetes, tidak aku tampung di kirbatmu, kata Tuhan. Kemudian yang kedua, next, Tuhan memperkenalkan dirinya yang telah mati dan hidup kembali. Mengapa Yesus menyebut kematian dan kebangkitannya? Karena dia tahu betapa menderitanya jemaat Smyrna. Bahkan beberapa di antara mereka yang sudah kehilangan nyawa karena Kristus. Jadi Tuhan berkata, akulah yang telah mati dan bangkit. Aku telah mengalami kematian seperti yang kau alami. Dan aku mati supaya aku memperoleh kehidupan. Karena akulah kebangkitan hidup itu. Aku pun pernah difitnah, aku pun pernah ditolak, aku pun pernah dikhianati, aku pernah disiksa, aku pernah mati, tetapi kematian tidak dapat menahan aku karena aku adalah Allah. Tidak ada yang bisa membunuh Allah. Yang mati adalah kemanusiaannya. Itu pun dibangkitkan kembali. Boleh kita baca aplikasinya sama-sama? Kebaca nggak di belakang? Kebaca ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Saat penderitaan datang, kebutuhan terbesar kita bukanlah perubahan keadaan terlebih dahulu, tetapi pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. Orang yang mengenal Kristus dengan benar akan mampu menghadapi penderitaan dengan benar. Boleh tepuk tangan buat firman Tuhan, amin. Buat apa persoalan saudara langsung dapat jalan keluar? Usaha saudara menurun langsung naik gitu. Buat apa kalau saudara nggak mengenal Tuhan? Hidup kita sementara di bumi ini, kita bisa mati kapan saja. Saudara mati jauh dari Tuhan, saudara mati jauh dari sumber kehidupan, saudara mati dilempar ke neraka selama-lamanya. Untuk apa kekayaanmu? Untuk apa kehebatanmu itu? Saya ngomong gini bukan saya anti kaya, nggak ada yang salah sama kaya. Setuju ya? Kaya itu nggak dosa. Tapi miskin pun nggak memalukan. Jadi kalau di antara kita ada yang ekonominya pas-pasan, itu tidak memalukan ya, itu bukan aib. Yang aib adalah kalau kau bawa istri orang, itu aib. Yang aib adalah di sana kau simpan-simpan dia, padahal bukan punyamu itu. Punyamu yang di rumah. Nah, kalau ada yang begitu, pulangkan, bukan punyamu itu. Itu baru aib. Kalau korupsi, nih lagi marak sekali kan korupsi terus, itu aib. Tapi banyak orang udah mati rasa, terserah mereka lah. Nanti tinggal mereka dilempar ke neraka semua itu kalau nggak bertobat.
Puji Tuhan. Nah, next. Saudaraku, setelah Tuhan memperkenalkan dirinya, siapa dia supaya mereka kuat tangguh. Lalu ini satu kalimat Bapak Ibu, itu di Wahyu pasal 2 kita baca tadi ayat yang ke-9 ya. Ini enak sekali, adem mendengarkannya. Apa itu? Aku tahu. Aku tahu. Tuhan gak bilang, aku dengar informasi loh tentang kalian, GBI WTC Mangga 2. Enggak, Tuhan bilang gitu, tapi aku tahu. Enak sekali loh. Lembut sekali kedengarannya. Aku tahu. Tuhan bilang gini, anakku, aku tahu penderitaanmu. Jadi jangan kau berpikir aku tutup mata loh. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu engkau dihina. Aku tahu engkau dicurangi. Aku tahu. Aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu dan aku tahu. Itu indah sekali. Artinya apa? Tidak ada penderitaan yang tersembunyi di mata Kristus. Aku tahu kemiskinanmu. Dunia melihat kalian miskin. Gara-gara dunia engkau jadi dimiskinkan. Ekonomimu diboikot. Kau kehilangan kesempatan. Kehilangan finansialmu. Bapak Ibu, perhatikan kalimat saya ini. Cukup radikal kalimat saya ini. Dunia ini bisa ambil satu jempolku. Jatuh naik motor. Jatuh apalah bisa. Betul gak? Dunia ini bisa ambil satu kaki. Ada kok anak Tuhan yang kecelakaan. Jangan bilang, kurang iman dia. Kena kutuk. Jangan gitulah. Dia anak Tuhan loh. Jangan gampang-gampang kutuk. Jangan terlalu mudah. Saudara tahu kutuk? Kutuk itu udah dipatahkan Tuhan di atas kayu salib. Yang dimaksud kutuk di situ adalah neraka. Di atas kayu salib Tuhan sudah selesaikan. Jadi kalau ada orang sedikit jatuh bangkrut, kena kutuk dia. Ada kutuk miskin. Apaan sih? Gampang menganalisa. Kenapa dia merosot? Ya mungkin kerja nggak serius. Mentang-mentang udah naik jadi mabuk-mabukan. Atau ada orang mencurangi. Kan banyak hal. Jangan terlalu mudah lah kutak-kutuk ya. Jangan terlalu mudah. Jadi apa yang terjadi itu ya kan banyak hal, saudaraku ya. Nah, dunia melihat mereka miskin, saudaraku. Next ya. Nah, dunia melihat mereka miskin. Tapi di ayat yang kita baca tadi Tuhan berkata, aku melihat kamu kaya. Kamu kaya karena engkau memiliki aku. Engkau memiliki keselamatan engkau. Engkau memiliki hidup yang kekal. Engkau memiliki kerajaanku, kata Tuhan. Saudaraku, bukankah keselamatan yang udah kita terima dari Tuhan itu segala-galanya? Saudara benar-benar amin ya? Sama kita ya amin ya, saya juga amin. Jadi keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan itulah segala-galanya. Mau nggak kalau saya bikin lebay? Boleh ya? Keselamatan yang kita terima itu melampaui 1.000 triliun. Lebay nggak 1.000 triliun tuh? Sengaja saya pilih angka yang lebay, 1.000 triliun. Tapi keselamatan dari Tuhan itu lebih dari 1.000 triliun. Paten. Tapi, siapa namanya brother? Pinjam nama ya. Siapa namanya lupa aku? Rick kata, nih sangkal Tuhan, aku kasih kau 1 miliar. Sangkal nggak? 50 M. Wih, luar biasa. 1 triliun. Kadang-kadang kita bisa tergoda kan. 100 miliar. Kapan lagi nih? Ambil aja. Ntar minta ampun sama Tuhan. Cari akal banyak kita nih. Karena jujur, uang itu tenaga dalamnya kuat sekali, saudaraku. Ini berapa banyak orang gara-gara ini buka cabang. Tahu buka cabang? Bukan perusahaan, buka cabang istri. Ketemu cantik buka cabang sana. Saya setuju Pak Pendeta, istri 1 di Medan, 1 di Jakarta, 1 di Papua. Keterlaluan. Berapa banyak rumah tangga hancur karena uang. Waktu masih miskin dulu. Oh my darling, I love you so much. Kalau engkau bunga, akulah kupu-kupunya. Kalau engkau perangko, akulah suratnya. Waktu miskin. Saling suap. Oh my darling, bukalah mulutmu, aku suapkan kepadamu bubur kacang hijau. Ini buatan tanganku sendiri. Enak sekali, padahal kagak enak. Semua jadi enak. Tapi begitu punya banyak uang, saudara, udah mulai banyak kenalan, udah mulai bisa ke sana, bisa ke sini. Tapi jemaat Smyrna, mereka dimiskinkan, mereka sulit, tapi dalam pandangan Tuhan, kamu kaya karena engkau memiliki aku. Lalu bagian C yang di bawah nih, saudara.
Dikatakan, aku tahu fitnah yang kau alami. Aku tahu. Mereka difitnah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi dikatakan tadi di ayat yang ke-9 itu, ya, ada iblis. Artinya apa itu? Perkataan iblis ditampilkan di situ, saudaraku. Gereja Tuhan mau diingatkan, sekalipun ada yang membencimu, menyakitimu, mereka bukan musuh. Musuh kita iblis, saudaraku. Jadi jangan benci dia ya. Pak, Bu, istrimu itu yang mungkin membuat kau dongkol, suamimu yang buat kau dongkol, itu bukan musuhmu, setuju? Maafkanlah dia. Ada suami-suami KJ, kagak jelas, ya, itu bukan musuhmu. Iblis menjadi musuh kita. Itu maksudnya. Yuk kita baca lagi sama-sama bagian aplikasinya. Setiap aplikasi saja kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Seringkali kita merasa tidak ada yang mengerti apa yang saya alami. Tetapi Kristus berkata, aku tahu. Itu cukup ya. Jadi waktu Tuhan berkata, anakku, aku tahu seluruh hidupmu. Kiranya kita berkata, Tuhan, itu cukup bagiku. Sama seperti seorang anak. Dia nggak mengenal ayah dan ibunya. Anak, anggaplah kelas 5 SD, datang sama papanya. Saya pinjam dulu brother gini. Pak, kasih aku Pak makan 1 hari 3 kali. Tolong please Pak. Yes Pak. Sekolahin aku ya Pak, bayar uang sekolahku ya. Itu anak tidak mengenal orang tua. Ngapain anak sampai ngemis-ngemis minta uang sekolah sama orang tua? Ngapain anak mesti ngemis-ngemis minta makan sama orang tuanya? Betul nggak? Setuju nggak? Papa akan marah. Kamu itu anakku, kamu tuh anakku. Kamu gak usah minta 3 kali sehari papa kasih kamu makan. Setiap awal bulan uang sekolah pasti papa kasih. Itu tanggung jawab papa nak, karena kamu tuh anakku. Kamu kok ngemis-ngemis gitu ah? Berapa banyak anak Tuhan sama Tuhan pun gitu. Please Tuhan, kasih aku makan ya Tuhan. Kayak gak percaya Tuhan. Kita panggil dia bapak, dia udah pasti pelihara kita. Kalau sekarang belum dia kasih, tunggu tanggal mainnya. Gak sabaran amat sih. Aduh, Tuhan tahu. Nanti kalau engkau tambah kaya, kau tinggalkan semua. Jangan-jangan kalau kau buru-buru kaya hari ini, minggu depan gak kebaktian di sini lagi. Sorry. Ya, kenapa saya ngomong gitu? Ya ada yang satu begitu. Kadang-kadang ya, waktu masih susah, udah berkembang dia, jadi doakan di gereja yang kecil itu. Udah besar, entah kemana dia. Oh Tuhan, haleluya. Untung ada lagu, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Coba. Puji Tuhan Alkitab menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala. Next. Kita baca selanjutnya. Alkitab kita ayat 10, ya dari Wahyu pasal 2 tadi. Setelah Tuhan memperkenalkan, inilah aku. Lalu dia mengatakan dengan lembut, aku tahu nak hidupmu. Lalu dia bilang, jangan takut. Jangan takut akan penderitaan yang engkau alami. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau bilang gini. Yang pertama, nih di kotak yang pertama nih ya. Tuhan mau bilang saudaraku bahwa, bicara soal penderitaan, Tuhan tidak pernah mengabaikan penderitaan. Tuhan gak pernah menyangkali penderitaan itu. Penderitaan itu ada. Penderitaan itu nyata, saudaraku. Kristen itu bukan jalan bebas masalah, setuju? Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau engkau ikut aku, maka engkau bebas dari masalah. Tapi yang Tuhan janjikan adalah, kalau kau ikut aku, salib kujanjikan padamu. Kalau salib itu pasti, tapi kalau tanpa masalah, nggak ada janjinya. Nggak ada. Tuhan nggak pernah berjanji, beres hidup kita semua, ada nyaman-nyaman hidup kita. Nggak pernah Tuhan janji. Yang dia janjikan adalah salib. Makanya Tuhan bilang, pikul salibmu. Pikul salibmu. Yang kedua, ketika Tuhan berkata jangan takut akan penderitaan yang akan datang, itu artinya adalah bahwa penderitaan itu terbatas. Masih ingatkah saudara di ayatnya yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-10, Tuhan ada mengungkapkan satu angka yaitu 10 hari. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari itu, kalau kita belajar kitab Wahyu, bicara angka, itu bicara angka genap. Artinya apa? Banyak. Ya mungkin lama menderita. Tapi kalau kita bicara angka, itu pasti berhenti. Setelah 10 akan ada 11. Akan berhenti. Artinya apa? Penderitaan itu terbatas. Tunggu tanggal mainnya. Saudara ingat gak? Suku Yehuda dibuang Tuhan ke Babel. Berapa lama mereka dibuang di sana? Ada ingat gak? Berapa tahun? 70 tahun. Mereka udah menderita 50 tahun. Mereka mau puasa kek, semalam-malaman kek berdoa. Tuhan gak jawab. Karena Tuhan tahu waktu 70 tahun. Udah 69 tahun. Tuhan. Enggak.
Tapi ketika udah 70 tahun, gak usah doa, nyanyi-nyanyi aja lah, udah Tuhan langsung kasih jalan keluar. Gak usah minta, Tuhan kasih jalan keluar. Kenapa? Udah waktunya, udah tanggalnya. Karena Tuhan buang mereka 70 tahun. Jadi penderitaan saudara, penderitaan yang kau alami, kesulitan, tantangan yang saya alami, yang saudara alami, ada batasnya. Belajarlah di sana, kenali Tuhan dalam persoalan-persoalanmu. Lalu yang ketiga bagian C di situ bahwa penderitaan itu memiliki tujuan. Untuk menguatkan iman kita, menguji, memurnikan iman kita, membentuk karakter kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita baca lagi bagian aplikasinya yang paling bawah. 1, 2 ya. Orang percaya tidak hidup berdasarkan rasa aman dari dunia. Maksudnya apa? Maksudnya gini, orang percaya tidak hidup berdasarkan banyaknya uangnya, mewah tidaknya mobilnya, bukan. Lanjut, orang percaya hidup berdasarkan kedaulatan Kristus. Karena itu kita tidak perlu takut, katakan amin. Ketika Tuhan berkata jangan takut, lalu next selanjutnya Tuhan bilang setialah sampai mati. Jangan setengah mati. Setialah sampai mati. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan utama kita orang percaya bukan sukses ya. Bukan supaya terkenal, bukan. Tapi supaya setia. Inilah panggilan kita orang percaya. Setia. Dan kesetiaan itu teruji saudaraku. Ketika ada keadaan sulit, doa belum dijawab, penderitaan belum berakhir, harga yang kita bayar kok tambah mahal ini hidup. Disitulah kesetiaan kita diuji. Di Smyrna ada pemimpin gereja namanya uskup, seorang uskup. Uskup ini bernama Polikarpus. Saudara pernah dengar Polikarpus ini? Pernah dengar? Yang jual bakso di depan? Oh enggak. Polikarpus ini seorang pemimpin gereja. Dia berusia 86 tahun. Jadi dipanggil dia, sangkal Yesusmu. Kalau kau sangkal dia, kamu hidup. Kalau kau sangkal dia, kamu hidup. Tapi kalau kau setia padanya, kau mati. Apa kata Polikarpus? 86 tahun sekarang umurku. Dia tidak pernah mengecewakan aku. Kristus tidak pernah mengecewakan aku. Kenapa aku mesti mengecewakan dia? Kenapa aku mesti menghujat rajaku, sang penyelamatku? Akhirnya dia dibunuh, dia dibakar hidup-hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Next. Nah akar kesetiaan kita. Ya. Di Polikarpus tadi, nah, akar kesetiaan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bisa setia bukan karena kekuatan kita. Kita bisa setia karena Tuhan yang sudah lebih dahulu setia. Dia datang dari sorga, menjalani satu kehidupan. Nih, sebelum saya jelaskan, bagian ini saya lanjutkan, saya berikan satu pondasinya begini. Saudaraku, Allah kita sempurna, setuju? Dia menginginkan hidup kita sempurna, setuju? Dia menginginkan persembahan yang sempurna. Dia menginginkan ibadah yang sempurna. Dia menginginkan, apalagi saudaraku? Kita bernyanyi sempurna. Dia menginginkan kesetiaan sempurna. Sekarang saya bertanya sama saudara, apakah persembahan saudara sudah sempurna? Proses, ya kan itu jawaban paling aman toh. Apakah ibadah saudara datang kebaktian hari ini udah sempurna kah saudara beribadah sama Tuhan? Apakah kesetiaan kita sempurna? Harusnya kita mati hari ini karena Tuhan menuntut sempurna. Dibunuh Tuhan kita harus hari ini. Tapi kenapa enggak? Itulah karena Kristus. Kristus sudah datang dari sorga menggantikan tempat kita. Dia sudah memberikan persembahan yang sempurna. Dia telah memberikan ibadah yang sempurna kepada Bapa. Dia telah menunjukkan kesetiaan yang sempurna menggantikan kita. Kalau Kristus tidak lebih dahulu menjalankan kehidupan sempurna, mati kita semua. Jadi saudara dan saya, kebenaran Kristus itu ya ditaruhkan kepada kita, sehingga dalam pandangan Bapa di sorga ibadah kita hari ini sudah sempurna. Tapi bukan karena kita, karena Kristus. Kalau karena kita banyak cacat, baru tadi kita berdosa. Jangan-jangan saudara lagi kebaktian bisa berdosa, pikirannya ke Bosnia. Tapi karena Kristus. Nah, kalau kita tahu ini, bukankah itu indah? Itu membuat kita makin bersemangat, makin setia sampai akhir. Siapa yang benar-benar bisa setia seperti Kristus? Bisa betul-betul sempurna seperti Kristus? Tak ada, saudaraku, siapa? Rasul Paulus udah begitu kaliber, kita bilang rohaninya. Dia bilang gini, Filipi 3 ayatnya yang ke-12-13. Bukan aku udah sempurna ya,
Tapi aku berusaha berlari-lari mengejarnya. Dia sendiri gak mengakui siapa kita, sok-sokan. Tetapi dalam pandangan Bapa kita sempurna karena Kristus. Kalau kita tahu itu Tuhan, thanks Lord. Ternyata dalam pandanganmu aku telah sempurna ya. Tapi karena Kristus. Kalau itu aku makin sungguh-sungguh berdoa, bekerja lebih baik, makin sayang sama istri, makin sayang sama suami. Ini gak makin sayang sama istri nih. Bahaya nih. Saudaraku, kualitas gereja kita ditentukan. Bagaimana kualitas rumah tangga kita. Kalau keluarga kita semua mantap, saling sayang, saling cinta. Itulah kualitas gereja kita. Kunci A, brother. Mesti dinyanyikan lagu ciptaan saya kayaknya nih. Ini moto di gereja kami saya bikin. Dulu udah pernah saya nyanyikan, dulu. Pak Lukas mungkin masih ingat tuh. Nah, ini kuncinya 3 batu, Pak. Langsung ke Fa. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Nah, cukup ya kan? Di gereja kami yang saya gembalakan, saudaraku Tuhan percayakan digembalakan, saya bikin moto. Jadi di depan ini gereja kami itu, tembok ini saya bikin gede-gede tulisannya, mulailah dari rumah. Maksudnya apa? Mulailah praktek firman dari rumah. Kita belajar tentang setia, belajarlah setia dari rumah, jangan dari luar. Jangan sampai di luar, di kantor, di gereja, di pertemanan kita dipuji orang yang lemah lembut, ramah. Kalau di gereja, shalom. Di kantor pagi, di rumah nggak ada kelembutan ini, galak amat. Jadi jangan sampai di luar kita wangi, di rumah bau busuk. Untuk apa itu? Jangan sampai kayak saya pendeta, tanya sama sidang jemaat, panggillah mereka, anggaplah 200 orang dah, saya pilih 200 orang jemaat kami misalnya. Tanyalah, Pak, Bu, Pak Judika gimana? Mereka bagaimana Pak? Ditanya, Pak Judika menurut saudara gimana 200 orang nih? Pak Judika itu baik, lembut, ramah, peduli. Kata 200 orang. Lalu tanya sama istri saya, Bu, Pak Judika gimana di rumah ya? Pih, katanya. Maka 200 pujian gak ada artinya sama 1. Artinya apa? Gak ada hebatnya kita di luar dipuji-puji orang yang lembut, baik, peduli, perhatian. Di rumah gak ada perhatiannya. Makanya saya buat besar-besar moto di gereja kami. Mulai dari rumah. Praktek firman dari rumah. Makanya suami-suami yang hadir ini tambah sayang sama istrinya. Sebelah sini nggak ada sebenarnya. Loh, habis baterai dibiarin Pak sama suami saya. Akhirnya apa Pak? Kita kan butuh tuh anak-anak sekolah. Saya pergi ke warung Pak, beli baterai. Saya ambil tangga Pak, saya yang manjat saya ganti. Suami ibu di mana? Di bawah ngopi-ngopi. Ngapain dia di bawah ngopi-ngopi? Dia nonton. Nonton apa? Nonton Argentina sama Swiss. Yang hobi bola menderita nih, lagi main dia soalnya. Jangan-jangan dari tadi sambil khotbah nih dengan berapa skor? 0-0. Dengar lagi, berapa skor? Oh, awas loh. Coba bayangin, jadi saya Pak udah menikah 12 tahun, serasa tak bersuami Pak. Saya yang manjat Pak. Dia ngopi-ngopi di meja, dia lihat saya nangis aku Pak. Nah yang ada begitu bertobat ya, kita harus tambah sayang, saling sayang di rumah ya. Sayang sama anak, sayang sama pasangan hidup, sayang sama mertua, sayang sama mantu, sayang sama cucu dan lain sebagainya. Opa oma hati-hati juga ya, kadang-kadang opa oma ini ada aneh-aneh juga. Maaf kalau saya lebih kasar sedikit, boleh ya? Boleh ya? Ada error juga nih, error opa oma. Kalau cucunya datang dari yang banyak duit itu, ini cucu kok. Datang cucunya dari yang anaknya miskin. Gitu doang. Sama cucu kok bisa pilih-pilih sih. Mentang-mentang dari cucu anaknya yang kaya, perhatiannya beda. Oh Tuhan. Kalau ada opa oma seperti itu, ya, kalau ada kakek nenek seperti itu, silakan maju ke depan. Lalu kita sama-sama berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jadi kesetiaan kita bukan karena kita.
Kristus yang memberikan kekuatan sama kita. Karena dia terlebih dahulu setia kepada kita. Amin. Di Getsemani dia tidak mundur, saudaraku. Di Golgota dia tidak menyerah. Bahkan sampai di kayu salib dia tetap kuat. Dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Dan dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Gelap, dalam kegelapan ditinggalkan Bapaknya. Karena dia menjadi dosa menggantikan kita. Tapi dia tetap memilih setia. Dia berkata begini setelah itu, Bapa, gelap kurasa karena kau meninggalkan aku. Tetapi ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi setia sampai akhir. Jadi kesetiaan kita adalah respon terhadap kesetiaannya. Next. Ini udah mau terakhir nih. Udah mau terakhir saudaraku. Next. Nah, lalu kalau kita membaca ayatnya selanjutnya. Ayat 10 bagian bawah itu. Dia menjanjikan bahwa aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Saudaraku, mahkota di situ bukan benda ya. Mahkota itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mahkota itu Kristus, itulah mahkota kita. Kristus itulah kehidupan, dialah segala-galanya saudaraku. Jemaat Smyrna kata Tuhan, mungkin kamu kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, tapi kamu tidak kehilangan aku. Tadi sempat saya ngomong di awal tapi gak tuntas. Dunia ini bisa mengambil salah satu jariku. Dunia bisa mengambil pekerjaanku. Dunia bisa mengambil nafkahku. Tapi dunia tidak bisa mengambil sukacitaku yang ada di sini. Amin. Kalau dunia bisa merampas sukacitamu, bahaya. Berarti saudara tidak serius ikut Tuhan. Iya, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, lalu yang terakhir saudaraku. Yang terakhir, dengarkan dan taatilah. Barang siapa menang atau siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa bertelinga? Ini maksudnya gini, bahwa pesan ini bukan hanya kepada jemaat yang ada di Smyrna saat itu, tapi kepada seluruh jemaat di berbagai abad. Siapa bertelinga? Jadi termasuk kita. Artinya apa? Dengarkan dan taatilah firman dari Tuhan. Responilah. Hari ini kita sama-sama dengar. Responilah. Dan yang terakhir. Terakhir. Terus satu lagi ini terakhirnya nih. Iya, ini terakhir saudaraku. Yang menang tidak akan mengalami kematian kedua. Tuhan berkata, barang siapa menang, Wahyu pasal 2 ayat 11 bagian B-nya, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita orang percaya cuma mengalami satu kematian. Satu kali terpisah roh saya dari tubuh, saya mati. Lalu satu kali Tuhan datang, Tuhan membangkitkanku, memberikanku kehidupan. Tuhan memberikan saudaraku tubuh kemuliaan. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka mengalami kematian yang kedua. Ketika dia mengalami kematian pertama secara fisik, lalu nanti satu kali Tuhan datang, mereka dilemparkan ke neraka. Kitab Wahyu berkata itulah kematian yang kedua. Dan bagi kita saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada kematian yang kedua. Bagi kita kematian bukanlah momok yang menakutkan. Bagi kita kematian adalah pintu gerbang masuk dalam kerajaan sorga. Saudara mau masuk sorga? Ya malam ini kita harus mati. Siap malam ini? Nah, lucu kan? Mau ke saya ulangin ya, pertanyaannya saya ulangin ya. Mau ke sorga? Mulai ragu. Bahaya nih. Saya ulangin ya. Mau ke sorga, caranya gimana? Jadi udah siap habis kebaktian ini? Jangan dulu lah Pak. Oke lah, soal waktu Tuhan yang tahu ya. Jujur saya sebagai pendeta juga, saya berkata begini sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, aku matinya 85 lah ya. Aku minta umur panjang sama Tuhan, aku mati 85 sehat. Kan gak salah kan? Kok saudara ngeliat saya gitu sih? Emang salah minta umur panjang? Saudara kayaknya gak mau umur panjang semua ini. Cuman saya yang mau 85. Atau ada yang udah 85 di sini? Saya pengen umur panjang. Saya pengen melihat juga anakku nanti menikah. Umur anakku sekarang 24 jalan 25. Cewek dua-duanya. Aku pengen ya dapat mantu. Aku pengen mereka juga, aku dapat cucu dari mereka. Ibarat ini, boleh aku peragakan dikit ya. Aku pengen karena anakku cewek ya. Aku mau menikmati ketegangan sama sukacita itu. Waktu nanti dia melahirkan, aku itu di pintu ini, di rumah sakit tuh gini saya. Aku mau menikmati ketegangan ini. Bagi saya ini nikmat. Bagi saya itu indah. Ada rasa tegang, ada sukacita. Aku mau menikmati itu soalnya. Lucu gak kira-kira ya? Enggak ya? Enggak aneh kan? Gimana Pak? Enggak aneh lah ya?
Aku mau tuh menikmati. Enak rasanya gitu. Karena hidup ini sukacita tegang itu. Memang itu Kristen itu begitu. Coba tuh bangsa Israel, saudaraku, di padang gurun. Janji bahaya kan gitu kan. Jalan ada musuh. Tuhan bilang jangan takut, aku tolong engkau. Oke Tuhan tolong. Jalan lagi ada musuh lagi, bahaya lagi. Tuhan bilang aku menyertaimu. Kristen itu gitu. Bahaya janji. Itu dia. Itu paradoks namanya. Dua hal yang kelihatan bertentangan tapi gak bertentangan. Memang dalam hidup ini selalu ada tantangan. Memang dalam hidup ini selalu ada janji Tuhan. Makanya jangan khawatir, jangan takut. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, puji Tuhan. Mari kita berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, katakan, Tuhan Yesus baik dalam segala hal, yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saya rindu jemaat saja katakan. Mari perdengarkan kepada Tuhan. Dalam segala hal. Sembahlah dia. Penyembahanmu harum sama Tuhan. Ku sembah Kau. Mari kita bersama-sama. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi nyatakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan untuk pagi kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui